Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Sintua Jesse Manjuntak, dalam renungan harian Jumat 21 Agustus 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 274 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat bersukacita Tuhan, dapat menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami seluruhnya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, kita kembali berjumpa dalam renungan harian Jumat 21 Agustus 2020 yang terdapat dalam Pengungkapan 22 ayat 1 atau Wahyu 22 ayat 1, demikian bunyinya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Sekali lagi akan saya bacakan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, dungi dipaturuh matuau batang aik hanguluan na tio songon sorminan na ruar sian habangsa ni debata dohot biru-birui. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, dia sebelumnya dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Firman Tuhan yang pada pagi hari ini Yohanes menyampaikan nubuat tentang kehidupan kekal, bahwa Yesus adalah air kehidupan, bahwa kita menuju ke kehidupan yang kekal. Yohanes melihat surga itu benar-benar nyata, bahwa surga itu ada bagi orang yang percaya, bahwa dikatakan dia telah menunjukkan kepada aku air kehidupan, yaitu Yesus itu sendiri, bahwa dia telah menyediakan bagi kita tempat yang tidak ada lagi ratap tangis, yang tidak ada lagi kesakitan, yang tidak ada lagi duka cita di surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus,
Mungkin kita pada saat ini mengalami suatu masalah. Mungkin kita mengalami suatu pergumulan yang berat. Itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Tetapi kata Yesus bahwa di surga tidak ada lagi tangis, bahwa di surga tidak ada lagi ratap, bahwa di surga tidak ada lagi kesakitan. Di sana adalah sukacita dan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, anggaplah suatu kebahagiaan bila kita mengalami pergumulan, bila kita dihadapkan di dunia ini suatu masalah. Tetapi ketika kita berhasil melaluinya, ketika kita mengimani Kristus dalam kehidupan kita, kita akan menang untuk melawan iblis dalam kehidupan kita. Itulah dikatakan oleh Yohanes dalam penglihatan di Pulau Patmos bahwa dia telah melihat Allah, atau air kehidupan yang digambarkan itu adalah Roh Kudus, itu adalah Allah sendiri. Bahwa Tuhan juga mengatakan, akulah air kehidupan dan roti kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi, dia tidak akan lapar lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah menuju kekekalan yang abadi. Tujuan hidup kita adalah menuju kekekalan yang abadi, yaitu surga. Yang tidak ada lagi kesakitan, yang tidak ada lagi tangis di sana. Tetapi yang ada adalah sukacita surgawi. Yang ada adalah sukacita sorak-sorai bernyanyi dengan para malaikat dan Yesus di dalamnya. Oleh karena itu, di pagi hari ini kita akan melangkah di dalam kehidupan kita. Banyak tantangan, banyak rintangan yang kita akan hadapi sebagai orang percaya. Baik yang datang dari diri kita sendiri, baik yang datang dari luar atau dari dunia ini. Tetapi ketika kita setia, ketika kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita, melepaskan kita dari segala permasalahan, kita adalah menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan kita. Bahwa dikatakan lamau nangido nagabe masuk Tuhan nguluan nasurasu. Marilah kita memenangkan setiap persoalan. Marilah kita memenangkan setiap pergumulan di dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus. Bahwa kita telah dimateraikan oleh Yesus. Kita telah dimateraikan dengan darah yang tercurah di kayu salib untuk kita kuat menjadi bekal kita menapaki perjalanan hidup kita sebelum kita kembali ke surga paradise atau Yerusalem yang abadi. Kekekalan adalah tujuan hidup kita. Dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan lenyap dan segala isinya. Tetapi surga kekal untuk selama-lamanya bagi orang yang percaya kepada Yesus. Di saat kita sedang mengalami suatu masalah yang berat, negara kita, pandemi COVID-19, kita percaya bahwa di balik segalanya itu Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi gerejanya. Semakin Allah bermuliakan, semakin Allah ditinggikan, semakin Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Salah satunya pemberitaan Injil akan semakin dahsyat karena peristiwa pandemi COVID-19
Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena kita akan memetik hasilnya kelak ketika kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bahwa kita mendapatkan air kehidupan dan kita menjadi domba Allah, menjadi anak-anak Allah yang dikasihi bersama dengan orang percaya yang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi, kiranya setiap permasalahan hidup, setiap pergumulan hidup kita menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika kita bersama-sama menghadapinya dengan Kristus. Jangan biarkan kamu menanggung sendiri pergumulan hidupmu. Jangan biarkan Anda sendiri menanggung sendiri air matamu. Jangan biarkan Anda sendiri menanggung sendiri perkamunganmu. Tetapi undanglah Tuhan dalam kehidupanmu. Karena segala persoalan, segala pergumulan akan lenyap ketika kita mau berserah kepada Yesus. Kita telah diberi ketahukan Tuhan. Kita telah ditunjukkan kepada kita air kehidupan, yaitu Yesus itu sendiri yang telah benih bagaikan kristal dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita sama-sama bersama pagi hari ini dapat memberkati kita, dapat menguatkan iman kita bahwa hidup kita tidaklah di dunia ini, tetapi hidup kita ada di Yerusalem yang baru, yaitu surga yang telah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Firman Tuhan itulah menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan itulah menjadi bagian daripada kehidupan kita, bagian daripada pekerjaan kita, agar Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan bersama-sama, bahwa Tuhan adalah air kehidupan bagi kami, menjadi kristal yang bening dalam kehidupan kami. Itulah Tuhan tujuan hidup kami, Yerusalem yang baru, yaitu surga yang telah Engkau sediakan bagi kami. Bapa di surga, kami orang anak-anak-Mu tidak terlepas dari berbagai masalah Tuhan yang kami hadapi hari lepas hari. Tetapi kami percaya Tuhan, di balik pergumulan, di balik permasalahan, Tuhan memberikan atau menyediakan suatu berkat yang indah bagi kami. Bahwa kami Tuhan menuju kehidupan kekal. Kami rindu Tuhan bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan malaikat-Mu Tuhan. Kami bersama-sama memuji Engkau di surga yang telah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, khususnya Tuhan jemaat HGB Jalan Lurah, dari anak-anak hingga orang tua Tuhan. Pada hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberikan yang terbaik bagi keluarga lepas keluarga. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada bulan Agustus atau bulan ini merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 ya Tuhan. Tuhan, biarlah kemerdekaan ini kami menikmati bersama-sama, karena kemerdekaan itu adalah anugerah pemberian Tuhan kepada kami. Biarlah kami Tuhan saling mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini
ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam anak ulang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hama Kamanginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna. Alai itu tutu suatu lupa kita lau subscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriata HKBP Jala Lurah asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata maun laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia manang ahapeng aka ulaw ta saya didongani Tuhan di mata mahita. Salam, Tuhan memberkati.